Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kemarin banyak sekali yang bertanya mengenai laporan keuangan untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah menyelenggarakan pembukuan. Dalam artian di sini sudah PKP sehingga mereka harus melampirkan laporan keuangan lengkap untuk lapor SPT tahunan, terutama di Cortex. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial laporan keuangan yang relevan dengan Cortex tentunya teman-teman. Di sini saya siapkan beberapa sheet. Nah, ini sheet akun ataupun laba rugi yang sesuai dengan di Cortex. Ini sudah saya samakan. Kemarin juga banyak yang cerita bahwasanya untuk angka-angka ini berasal dari mana, bagaimana cara mengisinya, itu mereka masih bingung. Nah, jadi di sini saya jelaskan sekalian bahwasanya kalau di template ini yang saya buat ya teman-teman, jadi di sini akan ada historical transaksinya. Jadi transaksi yang diinput teman-teman nanti akan otomatis tergenerate ataupun otomatis akan tersusun laporan laba rugi dan neraca. Jadi di sini teman-teman tidak usah mengotak-atik lagi angkanya, nanti akan otomatis karena sudah saya rumuskan ya di sini ya. Bisa dilihat di sini ada rumus sum if dan lain sebagainya. Pakai kombinasi beberapa rumus di Excel. Nah, jadi pada prinsipnya di template ini teman-teman fokus saja pada pemasukan dan pengeluaran uang dari teman-teman. Oke. Misal ada pembelian barang dagang itu otomatis kita mengeluarkan uang. Ya udah kita catat sebagai pengeluaran di sini ya. Pengeluaran. Nanti akan coba saya jelaskan contoh-contoh transaksinya biar teman-teman juga bisa menginputnya. Jadi nanti ada biaya pemasaran, biaya transport dan lain sebagainya itu apa ya? Biaya yang umum lah terjadi dalam suatu perusahaan. Oke. Nah, di sini teman-teman apabila teman-teman memiliki transaksi dengan menggunakan rekening koran bank, itu sangat bisa sekali nanti diinput di template ini ya. Jadi tinggal disalin saja, biasanya di rekening koran itu kan ada uraian detailnya apa, maksudnya keterangan transaksinya apa, kemudian nanti pemasukannya berapa dan ataupun ada pengeluaran berapa. Nah, saldo di sini nanti akan otomatis terisi, teman-teman gitu. Jadi pada prinsipnya template ini memang berfokus untuk teman-teman yang mungkin tidak memiliki background accounting namun sudah bisa membuat laporan keuangan gitu ya. Jadi tidak perlu background accounting sebenarnya di sini karena kita fokusnya di langsung transaksi pemasukan dan pengeluaran. Pada prinsipnya untuk pengisian template ini ketika teman-teman memiliki memiliki transaksi seperti ini ya, uraian ya. Kita contohkan dari pertama dulu. Nah, ini kita kosongi dulu, teman-teman, biar ada gambaran untuk keterangannya. Tanggal 1. Nah, ini transaksinya ya. Pertama, setoran modal awal. Oke. Setoran modal awal 3M. Nah, di sini kita tulis di pemasukan 3M sehingga saldonya akan bertambah menjadi 3M. Oke. Nah, di sini teman-teman harus memilih ini ya, drop cell-nya di bawahnya saldo awal ada drop cell, teman-teman pilih saja tanda panah ini ke bawah, kemudian pilih mana transaksi yang sesuai. Setoran modal awal 3M berarti di sini akunnya adalah modal, teman-teman. Modal. Kemudian ada transaksi kedua tanggal 1 juga pembelian laptop. Oke, ini sebagai aset. Pembelian laptop itu sebagai aset, teman-teman. Kita tulis sebagai aset tetap. Oke, 4,5 juta. Pembelian barang dagang. Nah, ini kita kulaan barang untuk dijual kembali. Ini berarti kita tulis pembelian. Oke, penjualan barang dagang. Nah, dari kulaan ini kita jual lagi barangnya, teman-teman. Kita tulis sebagai pendapatan karena kita menjual barang, kita memperoleh uang ya, pemasukan. Sangat simpel, teman-teman. Beli listrik di sini, beli listrik. Kita tulis yang listrik internet PDAM. Transport perjalanan dinas, ini berarti biaya transport di sini ya, teman-teman. Kemudian iklan produk.
Nah, ini biaya pemasaran. Mudah. Perbaikan kantor, berarti ini di sini biaya pemeliharaan. Kita pilih saja pemeliharaan. Biaya keperluan kantor dan admin. Nah, ini kita pilih apa? Kita pilih biaya administrasi dan umum. Ini bisa dilogika, teman-teman. Kasbon karyawan. Nah, ini kita memberikan kasbon ke karyawan. Otomatis kita mengeluarkan uang ya di sini ya 200 juta. Kita tulis 200 juta di sini sehingga kita tulis juga sebagai piutang, teman-teman. Kasbon karyawan itu piutang. Lawannya hutang ya. Piutang. Jadi kita masih punya uang di pihak lain. Itu namanya piutang. Oke. Kemudian biaya sampah bulanan. Kita membayar sampah ini, teman-teman. Biaya sampah yaitu operasional. Pinjam uang 40 juta. Kita menerima ya ini. Kita menerima pinjaman 40 juta sehingga kita masih punya hutang. Oke, hutang di sini. Hutang dan bayar gaji karyawan. Kita membayar gaji karyawan. Di sini kita tulis biaya gaji. Mana? Gaji ini. Sudah. Kalau seperti ini, teman-teman, itu pasti akan langsung otomatis masuk ke laba rugi. Nah, ini masuk ke laporan laba rugi ya di sini ya. Ini sudah muncul. Oke. Kalau tadi sebelum kita kasih nama akun, ini tidak akan muncul, teman-teman. Misal gaji ini ya, kita hapuskan. Untuk gaji kita hapuskan sehingga di sini akan hilang juga. Oke, jadi kuncinya di nama akun ini dan teman-teman harus sesuai untuk menulisnya gitu, teman-teman. Nah, kalau sudah di sini laba rugi akan otomatis tergenerate. Jangan lupa kita tulis persediaan akhir yang kita miliki. Dari pembelian barang dagang ini, pasti tidak semuanya terjual, masih ada sisanya. Kita tulis di sheet persediaan. Nah, di sini saya contohkan barang A. Masih sisa 130 pieces, harganya 50 ribuan. Sehingga totalnya 6.500.000. Nah, ini sisa barang ini akan menjadi pengurang di persediaan akhir di sini ya, sebagai perhitungan HPP. Nah, untuk laporan laba rugi di sini komponennya teman-teman ada pendapatan, kemudian ada HPP, oke, kemudian ada biaya operasional dan yang terakhir ada pendapatan dan biaya di luar usaha. Nah, ini nanti akan tergenerate laba rugi bersihnya berapa. Nah, ini sudah otomatis teman-teman tidak perlu mengisi ini lagi ya. Jadi kuncinya di transaksi sini, teman-teman. Oke, nah di sini ketika laba rugi sudah tergenerate, di sini akan muncul juga perhitungan pajaknya. Kalkulator pajaknya sudah saya siapkan. Laba rugi bersih usaha. Di sini kita ambil rumusnya dari laba bersih di sini, paling bawah ini ya. Teman-teman, paling bawah. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, dari laba ini 145 juta ini setahun itu nanti kita kurangi PTKP, pilih salah satu teman-teman, TK0, TK1, jadi ini tergantung kondisi dari bisnis, dari kondisi dari teman-teman. TK ini maksudnya apa namanya, tidak kawin, oke, tidak kawin, stripnya 0, ini berarti tanggungannya 0, tidak punya tanggungan. Ini biasanya yang jomblo itu biasanya pilih yang ini. Ini kita tuliskan saja nanti nominalnya sesuai dengan yang ada di dalam kurung ini ya, sesuai dengan kategori teman-teman. Nah, di sini saya contohkan untuk pengusaha ini yaitu statusnya K2, kawin anak 2 ataupun kawin tanggungannya 2. Nah, ini untuk PTKP-nya 67.500. 67.500 berarti kita tuliskan di sini ya 67.500. Nah, setelah itu PKP-nya akan otomatis terhitung di sini sampai bawah. PKP itu yaitu kita kurangkan dari laba bersih, kita kurangi PTKP sehingga ketemulah PKP. PKP ini baru kita kalikan dengan tarif pajak progresifnya. Ini sudah saya rumus di sini ya. Jumlah pajak penghasilan tarif progresif. Ada dari lapisan pertama 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Nah, ini yang kita kalikan dengan PKP-nya. Nanti akan ketemu
pajak yang harus dibayarkan. Pajak kurang bayar 5,6 juta. Dari pajak ini kita kurangkan dulu dengan kredit pajak. Ini apabila ada ya teman-teman. Apabila ada transaksi dengan misal pemerintah ataupun dengan perusahaan yang dipotong PPh 22, 23 itu harus dimasukkan di rekap transaksi. Saya contohkan. Misal di sini ada pemotongan PPh 22 oleh pemerintah. Pemotongan PPh 22. Ini biasanya di sini dari omset ya 1,5% kali omset. Oke, kita lihat kali omset di sini misal ya. Oke. Pemotongannya 73.500. Nah, ini tentunya akan sebagai kredit pajak. Ini bisa jadi nanti malah lebih bayar, teman-teman. Kita cek. Nah, ini kalau ada kredit pajak ini akan mengurangi jumlah pajak penghasilan kita. Nah, kadang beberapa kondisi itu bisa jadi lebih bayar di sini ya. Di sini kondisinya lebih bayar 67 juta kalau kita masukkan dengan kredit pajak, teman-teman. Kalau di sini kredit pajaknya itu hanya katakanlah 1.500.000. Oke. Itu otomatis nah di sini ya. Jumlah pajak penghasilannya PPh kurang bayarnya tinggal 4,1 juta. Dari yang tadi 5,6 juta tinggal 4,1 juta. Jadi sistemnya seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kalau sudah inilah yang akan muncul di SPT teman-teman sesuai dengan kurang bayarnya biasanya gitu. Jadi teman-teman bisa melihat dulu sebelum masukkan angka di SPT berapa pajak yang kurang bayar kalau kita membuat laporan keuangan seperti ini. Oke. Terus selain di laba rugi, kita perlu laporan neraca. Oke, teman-teman. Laporan neraca ini terdiri dari aset dan juga liabilitas ekuitas. Aset ini sisi kiri biasanya ataupun aktiva ya. Sisi kiri terdiri dari aset lancar yaitu saldo kas dan bank, persediaan, piutang usaha, dan lain sebagainya. Aset tetapnya, nah ini aset tetap. Ini adalah aset tetap yang tadi kita input berupa laptop. Ini ya, aset tetap pembelian laptop 4,5 juta. Nah, di sini teman-teman, kalau ada transaksi namanya aset tetap, kita kelompokkan, kita filter coba ya. Nah, ini satu aset tetap tanggal 1 Januari itu harus diinput di laporan aset. Karena kita harus menghitung biaya penyusutannya. Nih, peralatan. Kita tulis laptop di sini ya, tanggal perolehan 1 Januari 2025. Umur ekonomisnya 4 tahun. Untuk peralatan biasanya 4 tahun, teman-teman. Harga perolehannya 4,5 juta. Oke, ini kita isikan 4,5 juta. Setelah itu, teman-teman, hitung penyusutannya dari bulan pembelian. Oke, dari bulan pembelian. Di sini misal 1 Januari berarti kita tulis dari bulan Januari kita susutkan. Kita bagi saja dari harga perolehan kita bagi dengan umur ekonomis dan seterusnya. Kalau kita beli di sini katakanlah tanggal 1 bulan 5 ataupun 1 Mei berarti kita susutkan mulai dari bulan Mei, teman-teman. Di sini ya. Kita rumuskan sama harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Nah, ketemulah seperti ini. Nah, karena di sini contohnya dari bulan Januari, berarti kita susutkan mulai dari bulan Januari juga. Seperti itu, teman-teman. Kalau sudah, di sini tadi ya akan otomatis ngeling ke laporan neraca. Nih, aset tetap 4,5 juta dan akumulasi penyusutannya 1,1 juta. Sehingga total asetnya 3,1 M. Lanjut di liabilitas ekuitas, di sini ada hutang usaha 40 juta. Dari mana? Dari sini ya, otomatis masuk. Kita tadi ada transaksi hutang. Kita cek dulu transaksi hutang. Nah, ini pinjam uang 40 juta, dia masuk ke laporan neraca di sini otomatis. Hutang pajak. Nah, inilah pajak yang terutang. Sesuai dengan hitungan tadi, di sini teman-teman, dia akan masuk ke hutang pajaknya. Dan modal disetor juga sama, 3M ini dari yang di rekap transaksi kas. Pajak penghasilan sama dari tadi yang hutang pajak, teman-teman.
dan laba ditahannya ini dari laporan laba rugi paling bawah. Sini ya, laba bersihnya. Ini laba ditahan di laporan neraca. Sehingga total liabilitas dan ekuitas itu akan balance, teman-teman. Antara di sini dan di sini itu harus balance. Kalau di sini ada selisih, berarti ada kesalahan input kita. Baik itu mungkin kita ada beli aset, namun tidak dilakukan pelaporan di penyusutan aset, dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman mengikuti cara ini dan sudah di input semuanya, seharusnya itu tidak selisih ya untuk angkanya di laporan neraca. Kalau sudah beres seperti ini, tidak ada selisih, berarti teman-teman bisa lanjut untuk melakukan penandatanganan laporan keuangan sehingga nanti akan di-input ataupun di-upload di Cortex. Nah, ketika teman-teman mau memasukkan angka di Cortex, di sini saya sudah sediakan untuk sheet yang memang ini sesuai dengan akun yang ada di Cortex ya. Dan ini sudah saya rumus sehingga teman-teman tinggal copy paste saja nanti ketika membuka Cortex, tinggal copy paste angka-angkanya sesuai dengan akun yang disediakan. Di Cortex nanti ada penjualan domestik, kemudian ada penjualan ekspor, sama dengan yang ada di sini sama, tinggal dikopikan saja nanti nilai komersial berapa, penyesuaian positif negatif berapa, kayak gitu teman-teman. Oke, dan di laporan neraca juga ini sama. Ini sudah saya sesuaikan dengan yang ada di Cortex, teman-teman, untuk laporan neraca, sehingga teman-teman tinggal menyalin saja, copy paste saja dari sini, nanti yang akan diinput ke Cortex. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu, ini akun ini masuk ke yang mana di Cortex. Nah, itu tidak perlu karena sudah saya buatkan rumus seperti ini. Oke, nah yang membedakan apa antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Ini saya berikan contoh template perusahaan yang jasa. Nah ini perusahaan jasa di sini untuk HPP-nya tidak ada, namun langsung ke biaya jasa. Oke, jadi tidak ada HPP ya, karena HPP itu harga pokok penjualan itu hanya ada di perusahaan dagang. Pun di perusahaan manufaktur juga ada. Namanya harga pokok produksi. Kalau di perusahaan manufaktur seperti ini, lebih ribet hitungannya ya teman-teman. Cuma karena kita basicnya dari sini, jadi tidak usah khawatir teman-teman bingung isi angka ini dari mana, dari mana. Ini kita bisa langsung dari sini kita masukkan, angkanya nanti akan keluar sendiri di laporan laba rugi. Gitu. Nah ini ya, bahan baku berapa, bahan tersedia untuk produksi berapa, dan lain sebagainya. Untuk bawahnya sama, nanti ketemu laba bersih, kita hitung pajaknya secara otomatis gitu teman-teman. Oke, nah dari sini apabila teman-teman sudah yakin untuk laporan keuangannya sudah benar, tidak ada selisih ya tadi, teman-teman tinggal blok saja di sisi ini, laporan laba rugi ini, kemudian klik print, sini ya, print, nanti bisa langsung dicetak teman-teman, dicetak dan ditanda tangan. Nah ini ya, ini dicetak dan ditanda tangan. Jangan lupa kalau misal teman-teman ada stempel usaha, bisa stempel toko, bisa di stempel juga laporannya. Nah selain itu teman-teman di sini apabila membutuhkan untuk pelaporan ke investor misal, ataupun untuk katakanlah melihat nih kondisi bisnis teman-teman secara real dengan visual yang bagus, dengan angka, grafik. Nah, itu bisa di sini sudah saya sediakan juga sheet dashboard. Dashboard ini isinya beberapa indikator keuangan yang ada di bisnis teman-teman. Dari pendapatan versus pengeluaran, grafik pengeluaran apa saja yang besar, dan lain sebagainya. Ada di sini sudah saya sediakan. Oke, nah terus sheet NS ini fungsinya apa? Sheet NS ini fungsinya untuk men-setting saldo awal. Apabila teman-teman di tahun sebelumnya sudah memiliki laporan keuangan, itu bisa diinput di sini saldonya. Sisa kas kemarin berapa, sisa bank berapa, persediaan berapa, bisa diinput di sini teman-teman.
Jadi ini untuk meneruskan ataupun nanti ketika teman-teman sudah membuat laporan ini dan akan membuat di tahun berikutnya, bisa tinggal di save as saja filenya, save as, nanti kemudian, apa namanya, filenya dipindahkan dari neraca saldo akhir di sini, di copy paste menjadi neraca saldo awal di sini untuk tahun berikutnya. Nah, nanti tinggal transaksinya disesuaikan, bisa dihapus dulu, baru di-input ulang untuk tahun yang berjalan. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, jangan ragu, nanti akan saya jawab sebisa mungkin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.